mengenai hidayah, doa terbaik. Masih ingat Ibu perbedaan hidayah dengan ilham? Ada si Mama Ilham. Ada lagi sama ilham. Ketika hidayah dan ilham, apa itu perbedaannya? Saksikan yang berikut ini. Nah, hidayah ya. Hidayah itu kan kita minimal sehari minta berapa kali? 17. Gak usah ragu-ragu, antara ragu atau ngantuk gitu ya, bisa salah ya. Minimalnya kita minta hidayah itu 17 kali dalam sehari. Ketika 17 kali kita minta hidayah, dan disitulah kata Allah tadi kembali lagi, ud'uni astajib lakum, pasti aku akan kabulkan. Perbedaannya dengan ilham, kalau hidayah ya, ketika kita menginginkan melakukan sesuatu itu ada perantaranya, maka itu adalah hidayah. Contoh ya, Ibu pulang pengajian ya, ada yang menjelaskan tentang zikir, ada yang menjelaskan tentang cari ilmu, ada yang menjelaskan tentang infak dan lain sebagainya. Saat ketika Ibu mendengarkan penjelasan itu dan ada keinginan untuk melaksanakannya, itulah disebut dengan hidayah. Masih kayak ragu nih. Saya ulangi Bu. Hidayah itu jadi ada perantaranya. Ketika kita ingin melakukan sesuatu ada perantaranya ya. Jadi ketika kita boleh mungkin itu mendengar, boleh itu mungkin melihat, ataupun mungkin diri kita menyimak dan lain sebagainya. Saat diri kita ya, setelah mendengar, melihat dan lain sebagainya, terus kita ingin melakukan hal tersebut, hal kebaikan tersebut, maka disitulah disebut dengan hidayah. Berbeda lagi dengan ilham. Kalau ilham itu datangnya secara tiba-tiba ya, Ibu lagi diam, tiba-tiba pengen sholawat, pengen baca Quran. Lagi diam nih ya, tiba-tiba daripada pegang HP kayaknya mending megang Quran nih. Nah ya, itu adalah ilham. Kalau hidayah bisa dikasih Allah bisa memberikan hidayah tersebut kepada semua orang. Mau itu muslim, mau itu non muslim, Allah kasih hidayah tersebut. Ya kan ada yang tiba-tiba ketika mendengar ayat ya, tiba-tiba masuk Islam seperti alias Sayyidina Umar. Ya, ketika termasuk juga Ustadz Felix yang ketika beliau mendengar ayat dan membaca ayat di Al-Baqarah ya. Dari kalau kita ulang dengan ayat tersebut beliau masuk Islam. Itulah hidayah. Ya, jadi ketika hidayah itu diberikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Tetapi kalau ilham ini khusus ya, khusus bagi siapa? Orang yang hatinya senantiasa ingat kepada Allah, hatinya yang senantiasa hudur, hadir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan disitulah ilham akan datang kepada orang yang senantiasa mensucikan dirinya. Nah, bedanya seperti itu Bu. Makanya kalau kita ya lagi tiba-tiba nih ya pengen ini melakukan kebaikan, itu ilham. Kenapa? Karena kita sudah muslim ya, mungkin ada sesuatu yang memang membuat Allah memberikan ilham tersebut. Saat ilham datang bisa tiba-tiba dan hilang pun begitu saja. Ya, kan kadang gitu ya, pengen ini, pengen itu gitu ya. Nah, contohnya seperti itu. Nah, ketika saat itu kalau mendapatkan ilham tersebut, lebih baiknya kita segera ambil, segera laksanakan. Kenapa? Allah pilih kita.
Karena ilham di sana tidak semua orang bisa mendapatkannya. Hanya orang-orang yang bersih hatinya, hanya orang-orang yang mendapatkan ilham tersebut adalah yang senantiasa hadir hatinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa dipahami ya antara hidayah dan ilham. Bukan ilham, ilham. Awas, tak salah datang ke rumah jadi ilham. Ilham kelas 9. Ya, nah seperti itu. Kaitannya lagi dengan doa. Ketika doa, ya tadi ibu kan minta hidayah, doa adalah terbaik. Ya, ibu kalau doa jangan nanggung-nanggung. Kalau doa jangan nanggung. Kenapa? Sama-sama minta kok. Kalau kita minta sama manusia, doa harus tahu siapa yang kita minta. Baratnya seperti itu ya. Kalau doa minta sama manusia. Tetapi kalau Allah, karena Allah Maha Kaya, karena Allah Maha segalanya. Bahkan kata Allah dalam kitab Nasaihul Ibad mengatakan, ya ibadi, wahai hambaku, seandainya orang yang pertama aku ciptakan sampai dengan orang yang akhir aku ciptakan, mereka semuanya berdoa kepadaku dan aku ijabah semuanya, maka tidak akan berpengaruh atas kerajaanku. Tidak lain hanya ibarat orang memasukkan jarum ke dalam lautan. Bu, kalau jarum dimasukin ke lautan, ya terus diangkat, air yang nempel itulah ijabahnya Allah. Jadi berpengaruh nggak bagi laut tersebut? Tidak. Boro-boro air yang diambil dengan jarum, ya kan? Bu, ketika kita melihat air yang masuk dari sungai ya, air dari sungai, air yang dari kalau orang Sunda mah muara, kalau saya bilang Citandui ya, kalau di saya orang Sunda ya. Nah, itu kan masuk, ya semuanya masuk ke lautan, ya kan? Air yang sebegitu banyak kira-kira berpengaruh nggak dengan hasilnya? Apakah berkurang hasilnya? Tidak. Disitulah kekuasaan Allah, ya. Itu yang terlihat banyak saja tidak berpengaruh atas perubahan rasanya lautan. Apalagi tadi ketika orang yang ambil air dengan jarum dari lautan tersebut, maka seperti itulah Allah mengabulkan doanya. Maka ibu asal saya mintanya ini aja lah, kayaknya pantas bagi saya. Tak usah bu, minta yang terbaik sekalian. Saya kalau ada lihat sekolah, kalau ada pesantren yang besar atau bahkan saya lihat hotel yang terbaik, saya minta minimal dapur seperti ini. Saya bilangnya apa? Minimal. Kenapa orang sama-sama minta? Iya nggak bu? Ya, kita minimal sama-sama minta. Sama-sama minta sama Allah. Kenapa? Saya diajarin sama guru saya dulu. Ya, sama guru saya ketika berdoa nggak usah kecil-kecil doanya. Kenapa? Karena beliau dulu ya ketika minta didoakan kepada santrinya, doain ya, ayah pengen punya masjid seperti Masjid Nabawi. Kenapa nggak Masjidil Haram? Karena ada lagi lebih baik daripada Masjidil Haram. Khawatir kalau Masjidil Haram nanti Ka'bahnya pindah ke Indonesia gitu ya. Nah maka di situ minta, kata guru saya ya, doain ya ayah mau masjidnya seperti Masjid Nabawi. Kenapa? Karena disitulah saat meminta, ud'uni astajib lakum, dan pasti doa itu dikabulkan. Jadi kalau minta jangan nanggung-nanggung ya. Kalau minta pun ketika kita ya Allah saya masukkan ke dalam surga, nggak usah ke dalam surga bu, surga mah gampang bagi Allah ya. Minta yang terbaik lagi apa selain surga? Kayaknya udah pernah saya sampaikan. Apa? Minta yang terbaik lagi selain surga? Selamat dari neraka boleh. Ada lagi? Lebih tinggi lagi? Lebih tinggi lagi?
Jangan ridho Roma. Ridho apa? Ada lagi? Hah? Oh, dari siksa kubur ringan bu, secara rumah kecil. Ada bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini terbaik. Ya, kenapa tidak ada permintaan yang paling tinggi kecuali kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? So, ada nggak permintaan yang lebih tinggi lagi ketika bertemu dengan Allah? Nggak ada. Hanya minta yang tertinggi, minta silakan kita. Ya Allah, saya ingin berjumpa dengan Allah. Mau sekarang? Mau sekarang nggak? Nggak juga katanya. Ya, jadi kita minta sama Allah, minta yang terbaik, yang terbaiknya lagi, ya, yang paling tinggi sekalian. Mintanya berjumpa dengan Allah, surga mah lewat. Ya, kalau sudah berjumpa dengan Allah, ya, kalau sudah kita bisa berjumpa dengan Allah, bisa berjumpa dengan Rasulullah, surga pun bisa milih. Mau masuk yang mana? Enakan mana coba? Ketimbang siksa kubur doang, ya kan? Ketimbang masuk surga doang, ketimbang terhindar dari siksa neraka doang. Ya, minta yang tertinggi. Kenapa? Kalaupun nggak diijabah yang paling tinggi, minimal kita bisa berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Minimal lagi terhindar dari siksa api neraka. Paling minim lagi, nggak apa-apa lah, saya masuk surga juga. Nah, jadi surga itu bukan tujuan utama, punten ya. Surga itu bukan yang tertinggi, bukan tujuan utama. Kenapa? Karena orang masuk surga pun belum tentu bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita minta yang tertinggi sekalian, ya. Dan pasti setiap doa diijabah. Apa buktinya? Terus terang ibu bapak, anak-anakku, pernah saya 2027 belum lewatnya 2007 ya, karena saya masuk ke Cilengsi itu 2006 akhir, tanggal 9 Desember hari Sabtu. Ingat sekali, jam 9 malam nyampe ke sini. Saya dan mulai, nah di situ mulailah saya ngirim-ngirim lamaran pekerjaan saya ke perusahaan, berbagai perusahaan, dari mulai Baygon ke sana sampai ke Gunung Putri dan lain sebagainya. Mungkin ada 20 perusahaan yang saya masuki lamaran, tidak ada satupun yang mau menerima saya. Ya, apakah doa saya tidak dijabah? Mungkin saat itu saya berpikirnya seperti itu. Tetapi setelah 2022, ternyata bukan saya melamar lagi ke perusahaan, tapi perusahaan yang melamar saya. Ya, kenapa? Lebih ringan. Kalau saya kerja di perusahaan waktu itu mungkin saya nggak sanggup. Ditanya Pak Laring aja saya nggak ngerti. Apa itu Pak Laring? Ya, nggak ngerti. Giliran saya ada bertiga di tes, saya doang yang nggak lulus. Nyesek bu, nangis. Ya kata bapaknya, kenapa nggak keterima? Nangis. Sampai ingat anak saya yang paling besar, Umi pernah nangis. Jadi pas ketika kita jalan-jalan lewat gitu ya ke perusahaan dulu, Umi nangis ya dulu di sini yang nggak keterima kerja. Sedih bu. Ternyata Pak, cara Allah tuh cantik. Bukan berarti doa kita tidak diijabah, tetapi disitulah cara Allah terkadang kita tidak mengerti. Namun maka yakinlah diri kita, pasti Allah ijabah dan Allah akan berikan yang terbaik. Ya, dan sekarang saya alhamdulillah di perusahaan sudah 2-3 tahun gitu ya. Dan itu saya cuma sejam doang. Ya, sejam doang. Coba kalau saya dari 8 jam, nggak mungkin bisa ketemu dengan ibu-ibu. Nggak mungkin ada ini, nggak mungkin ada dapur gitu ya. Cara Allah indah. Ya, nah di situ. Jadi ketika diri kita yakinlah husnudzon kepada Allah dan terus berdoa kepada Allah. Aku yakin Allah pasti ijabah. Mau sedang ngapain aja, anta'budallaha ka'annaka tarahu. Ini yang paling penting. Ketika kita saat beribadah, saat berdoa, saat meminta, yang paling utama adalah seakan-akan kita merasa melihat Allah. Saya ulangi, yang belakang, gak usah lihat ke belakang, ke sini lihatnya. Yang belakang, udah belakang, lihat ke belakang lagi. Ya.
Jadi anta budallaha ka'annaka tarahu. Saat beribadah, saat kita mau ngapain aja, melakukan apapun itu, walaupun mungkin yang kita lakukan itu adalah terlihat urusan dunia, ataupun mungkin terlihat urusan biasa-biasa ya, tetapi kalau kita merasa seakan-akan merasa melihat Allah, seakan-akan, awas, hati-hati, bukan berarti kita bisa melihat Allah. Takut salah nih yang nuntutan ya, ntar ke ini, oh ibadah tuh harus melihat Allah, awas, hati-hati ya. Seakan-akan merasa melihat Allah. Fa in lam takun tarahu, kalaupun kita belum bisa merasa melihat Allah, maka yakinlah Allah itu melihat kita. Kalau sudah ada rasa diperhatikan Allah, kalau sudah ada merasa dinilai oleh Allah, kalau sudah merasa ada yang mengawasi diri kita, hakul yakin apa yang kita kerjakan itu pasti akan terjadi. Kenapa terkadang kita lalai, terkadang kita lupa, bahkan lagi sholat aja, ya, lagi sholat aja, kadang ya ingat yang lainnya, kadang kita lagi sholat, padahal kadang lihat itu bacaan itu, ya, ini nih di sini. Tadi itu pasti ada lagi sholat pasti baca ini, dapur gotel, ya. Ya, kalau madhab ya kembali lagi dulu. Kalau madhab Imam Syafi'i ketika sholat memang sunahnya nunduk. Kalau madhab Imam Maliki itu justru sunahnya melihat ke depan atau ke atas. Nah kalau madhab Imam Syafi'i, bagi madhab Imam Syafi'i ini nggak pengaruh bagi orang yang di depannya ada bacaan dan lain sebagainya. Kenapa? Karena kita sunahnya melihat ke bawah. Ya, kenapa pun di sini katanya sholat di depan udah yang tanya kapal gitu ini lihat sopor tanya ya. Jadi kalau bagi madhab Imam Syafi'i ya tidak berpengaruh harusnya. Kenapa? Karena sunahnya melihat ke bawah. Tapi terkadang ini mata, ini hati karena merasa tidak diperhatikan oleh Allah, tidak merasa diawasi oleh Allah, maka terkadang kita banyak melengnya. Lagi sholat bikin resep, nanti kira-kira kalau sarapan itu di kulkas hanya ada, oh iya sosis aja deh buat sarapan anak-anak, ada telur dadar, takutnya tukang warung di sana buka, bikin resep lagi sholat. Ada yang gitu anak-anak nih, bagi yang biasa main game, biasanya pasti kalau udah main game dan sebagainya itu lagi sholat, oh kalau begini nanti bisa naik level, oh ya Allah, terus ada yang begitu. Kenapa? Karena kita merasa tidak diawasi oleh Allah. Ya, coba ada yang kayak kemarin anak-anak yang akhir sekolah yang ada praktek prakteknya ujian sholat, aku yakin sholatnya khusyuk itu pas ketika praktek. Kenapa? Karena ada yang mengawasi, terlihat yang mengawasinya. Ya, tapi kalau yang mengawasinya tidak terlihat, padahal catatannya tidak pernah salah, penilaiannya tidak pernah salah, tapi terkadang kita hati ini yang meleng, hati ini yang terkadang kita kurang konsentrasi, bahwa diri kita senantiasa ada yang mengawasi, ada yang menilai, dan ada yang memperhatikannya. So, ibu dan kalau kita lagi merasa diperhatikan Maya, ibu lagi ngobrol sama teman, awalnya sih ngobrolin diri sendiri, tiba-tiba, iya itu teman saya kemarin kok begitu ya, udah ujung, mau panjang. Kenapa? Terkadang lupa kita merasa diperhatikan oleh Allah, lupa bahwa kita sedang dinilai oleh Allah. Ya, di sini malaikat raqib dan atid padahal sedang sibuk mau catat yang mana, ya, mau kita nyibukin malaikat raqib atau mau nyibukin malaikat atid. Ya, hati-hati kalau kita merasa anta budak maka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ya, kalau kita sudah merasa diperhatikan Allah, merasa dinilai oleh Allah,
insya Allah apa yang kita lakukan, apa yang kita lihat, apa yang kita pegang, apa yang kita kerjakan, itu inginnya nilainya dari Allah yang terbaik. Betul. Bagaimana caranya? Kadang lupa, kadang melek. Lagi sholat aja lupa rakaat. Ada. Nih yang sholat suka lupa rakaat. So tadi ada nggak yang sujudnya kelamaan lagi sholat tasbih? Tidur. Kita lagi sujud, bangun ke bangun. Ada nggak begitu? Ada kan? Sholat tasbih, sujudnya lama, imam udah kemana? Kenapa? Karena hanya masuk baru kita tabing saja. Kita naikkan level kita, bukan hanya sekedar mengikuti, tetapi merasakan. Apa Bu? Merasakan, bukan hanya mengikuti. Kalau ketika diri kita mengikuti saja, maka kita ya punten, mungkin nanti pahalanya juga ikutan. Ya, maka diri kita senantiasa amaliyahnya rasakan bahwa kita sedang diperhatikan, ya, bahwa kita sedang dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saat kalau kita merasa dinilai oleh Allah, maka kita doa pun disegerakan sungguh-sungguh. Bahkan karena lagi sholat pun ayat doa, sholat sama dengan doa. Ya, so Bapak Ibu lagi sholat doanya, doakan, doanya banyak komplit. Perempuan yang mademnya pinggir sini, udah makan, ada ke pinggir, ngobrol pulang. Ya, perhatikan bagus, biar sholatnya benar. Ya, udah capek kalian dari kemarin, ada akhirnya endingnya nggak jelas. Ya, perhatikan saya. Ya, ketika kita sholat kan doa, ya, sholat ayat doa. Ketika sholat doanya di mana? Ternyata semua doa, dari mulai Fatihahnya doa. Ya, masuk ke duduk di antara dua sujud, doanya komplit. Ada yang terlewat nggak? Ada yang kurang nggak Bu kira-kira? Rabbi gfirli, warhamni, wajburni, warfani, warzuqni, wahdini, wa'afini, wa'afu anni. Rabbi gfirli, ampuni saya. Terus warhamni, sayangi saya. Terus mana ya dan sholat teh? Ayo, Rabbi gfirli, ampuni saya. Terus warhamni, sayangi saya. Terus wajburni, tutupi kekurangan saya. Terus warfani, angkat derajat saya. Terus warzuqni, ingat Bu, rizki itu yang kelima ya. Jangan ketika sholat Assalamualaikum ya Allah, berikan rizki yang terbaik bagi saya. Rizki itu yang kelima ya di sini. Rizki yang kelima, ya Allah limpahkan rizki kepada aku. Terus wah ini kan ada hidayah lagi ya. Wah ini berikan hidayah kepada saya. Terus wah ini berikan kesehatan kepada saya. Wa'fu anni, maafkan saya karena tadi lomba minta. Coba mintanya berapa? 7. Ya, kira-kira Bu dari doa yang tadi ada nggak yang kurang? Ada nggak yang kurang? Tidak, cukup. Ditutupi kekurangan kita, diangkat derajatnya, disayang oleh Allah, diampuni dosanya, disehatkan ada, rezeki sudah minta. Terus apa lagi kita? Kalau kita tidak menikmati sholatnya saat berdoa, doa yang luar biasa di sana, sayang. Betul, sayang. Coba kalau kami ketemu orang biasa ini, orang yang sudah menjawab, mau nikmati mana doanya? Coba ibu, anak ibu yang lewat, Bu mau dong, tapi berangkat, dikasih nggak Bu? Haus, nggak usah dikasih, orang mintanya juga sungguh-sungguh, berarti begitu kan? Ya, orang sambil lewat mintanya juga. Ibu mau jajan ya, tapi dia sambil lari dan pergi lagi di situ teh. Gak tahu ini, dan mungkin bahkan tidak sadar apa yang dia ngomong. Kalau anak kita lagi minta, terus anak kita nggak sadar apa yang dia minta, kita kasih nggak Bu? Halo, Bu, anak kita minta, tapi anak kita nggak sadar lagi mintanya, dikasih nggak Bu? Dia lagi ngigo ini.
Maka kalau doa kita belum diijabah, yang doa 8 tadi, ya, doa yang 8 tadi belum diijabah, mungkin kita termasuk orang yang lagi ngigo. Ya nggak, Bu? Ya, orang lagi sholat saat kita berkomunikasi dengan Allah, saat diri kita sedang berdoa sama Allah, saat kita sedang bercakap-cakap dengan Allah, tapi kita terkadang tidak sadar apa yang kita ucapkan. Maka mulai sekarang, "Alhamdulillah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarau." Bismillah, insyaallah. Ya, rasakan bahwa kita sedang